Aku mau pulang. Pulang aja yuk. Pulang. Udah dari sini nggak bisa pulang kamu. Dari mana kamu? Dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan. Pantesan tentang Kalimantan. Luar biasa. Panas. Udah dibilang jangan kesana terus. Yo. Orang Kalimantan tidak kalah. Ayo. Ngapain kesini? Ayo. Saya nggak bisa dengar ayah. Gak bisa denger aja. Gak denger aja kenapa? Sakit. Telinganya kayak speaker rusak itu lah. Telinganya kayak speaker rusak itu lah. Jadi kalau sholat harus diingatkan. Dua tahun yang lalu ya istri saya nih sempat ngalamin ya seperti gangguan dari alam sebelah gitu loh. Yang pertama tuh sering kesurupan, habis itu sering juga di rumah itu kayak ada ledakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter Diameter kamar mandinya 2,5 x 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1 dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Panas banget aku. Istighfar. Zikir apa?
Aduh. Sini udah nggak betah. Nempel di dada itu. Karena dada di belakang kepala itu. Siapa namanya, Kak? Jenny Ari. Jenny. Jenny Ari. Yang nempel itu bangsa Amar. Kukunya panjang. Suka gangguin orang. Aku kan cuma kasihan. Bagian apa aja. Kita Sarah iya. Aku yang bikin Sarah. Ada tak? Aku mau pulang. Pulang aja yuk. Pulang. Udah dari sini nggak bisa pulang kamu. Tak ikat di atas gantung. Dari sini nggak akan bisa pulang kamu. Lang. Gangguin orang seenaknya. Berantem dulu sama saya. Kalau saya kalah baru kamu pulang. Coba Kang Badrus tanya. Dari mana? Kenapa ganggu? Iya Kang Badrus. Nah, ini dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya paling ganteng itu. Assalamualaikum. Kenapa gangguin mbaknya? Kenapa gangguin mbaknya? Dia diganggu, kasihan aku. Kenapa ganggu? Dari mana Kang? Dia dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan. Pantesan mantap setan Kalimantan. Luar biasa. Panas. Masa setan Kalimantan cuma di rumah kesal cuci kok kepanasan. Katanya hebat. Apa terus? Tanya. Terus hajar. Keluarin jurusnya. Apa terus? Apa ini barkinya dikeluarin? Apa terus? Kalau enggak pakai itu tuh payung rasul. Apa? Coba. Makan ilmunya. Itu ada pengalamannya sobat. Pulang. Ayo pulang. Pulang. Istighfar, istighfar.
Tolong. Keluarin ilmunya tuh Kang Badrus, keluarin asma payung rasulnya, lawan atuh jinya. Ini Ustadz ini aduh gantengnya. Ajar, ajar ya. Ayo, hajar, ayo. Udah dibilang jangan kesini belum? Tuh. Orang Kalimantan udah kalah. Ayo. Ngapain kesini? Aduh. Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Demit Kalimantan jarene hebat. Mabukine kepanasan wis minggat. Belum masuk, belum. Baru antri tak kepanasan. Lagi ada. Iya. Enggak apa-apa nanti dibantu ya. Enggak apa-apa. Sabar. Tolong. Namanya orang hidup itu ya pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Tapi kita jangan sampai kalah dengan cobaan itu. Kita harus bisa menyelesaikannya itu. Kita kan punya Allah, jadi nggak usah takut. Nanti kita bantu dari sini semuanya. Nanti harus dipakeri juga kan. Jadi jangan hanya sekedar diruqyah pergi balik lagi enggak. Harus dipakeri juga. Dan nanti pageran yang utama beliau nanti tentunya harus kuat, harus berani. Karena kalau ini berani, ini kalau lemah, serangannya kuat. Ini hantamannya katanya ada 3 loh ini. Sini. Sampai kayak gitu coba. Kalau dilihat kan kayak mukanya udah kayak putih. Bukan beliau lagi. Udah berapa lama? Gitu. Ini 2 tahun bos. Nanti nggak usah buru-buru pulang. Setiap hari ikut ruqyah gratis. Nanti pagi di ruqyah, di terapi, terus nanti baru diputuskan. Tapi saya disuruh tinggal di sini sama yang di depan. Awas. Kenapa sama yang di depan? Katanya suruh tinggal di sini, suruh bersihin dulu. Iyalah. Ini nanti bukan hanya dibersihkan tapi juga dipagari. Saya ngerasain kayak gini sebenarnya udah 12 tahun. Tapi saya diam takut suami. Harus ada apa-apa ya juga harus ngomong sama suami biar sampean bisa berjuang bersama untuk menghalangi gangguan tersebut. Tapi suami yang mau diambil. Ya harus berjuang bersama. Jangan sampai Ini masih ada loh guys. Masih ada 4 kok di sini. Bahkan ada yang dari Saya nggak bisa dengar azan. nggak bisa denger azan. Nggak denger azan kenapa? Sakit. Telinganya kayak speaker rusak itu lah. Jadi kalau sholat harus diingatkan. Yang sabar. Nah kayak gini ya percaya nggak percaya kalau nggak ngalamin sendiri. Tapi kalau udah ngalamin sendiri ya percaya karena sudah ngalamin kayak gitu. Sama kayak orang mungkin pernah ada penampakan gitu ngeliat sesuatu. Ya kalau orang ditanya coba tunjukkan saya gimana hatinya ya nggak akan bisa. Tapi kalau sudah melihat ya dia percaya kayak gitu. Aduh. Ini di perut ini sebenarnya dari golongan Abdul Jumud, dari jin golongan Abdul Jumud ini yang di perut. Jadi ini nanti degan dikasih kunyit, terus dikasih madu dibakar, dibacakan dulu Al-Fatihah, aliyah falak anas, terus diminumkan beliau untuk netralisir yang di perut itu.
hatinya bersih, nanti orang dia lihat pun melihat aja udah ketakutan kalau ininya bersih. Karena sebenarnya jin itu lebih pintar dari kita. Jin itu juga lebih hafal daripada kita. Jadi bukan bacaannya, bukan kepintarannya, bukan hafalannya yang bisa untuk meruqyah jin itu, tetapi perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, jin itu sudah ketakutan. Makanya kita sangat penting sekali ngaji fikih itu. Kenapa? Karena kalau orang fikih itu di dalam perbuatannya tentunya sesuai dengan perintah Allah. Bahkan dari temboknya itu juga harus dipikirkan. Gitu. Nah ini jin yang mengganggu. Wala wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rontak banget ini. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah panas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi panjenengan kalau sedang meruqyah seorang itu jangan sampai kita bernafsu. Kalau kita meruqyah seseorang jangan sampai kita bernafsu pengen cepat sembuh, bernafsu supaya pasien itu nanti kesurupan, bernafsu pasien itu nanti bisa kontraksi, jangan seperti itu. Tetapi niatkan ketika meruqyah itu mendoakan. Ketika meruqyah itu mendoakan. Jadi kalau kita mendoakan itu sudah ibadah, niat kita ibadah.
Selebihnya kembalikan kepada Allah, bukan kepada tujuan kita. Jadi kalau kita punya tujuan itu harus bisa menghilangkan keinginan-keinginan kita. Jadi harus dipasrahkan semuanya kepada Allah. Dan yang kedua, harus kembali ke hitoh bahwa Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu adalah sifat. Jadi nggak usah mikir, oh penyakit ini medis atau non medis. Nggak usah mikir kayak gitu. Kalau ada orang melakukan pengobatan kok, oh ini non medis harus ke non medis, ini ke medis harus ke medis. Nggak kayak gitu, enggak. Dari non medis bisa menyebabkan medis. Disebut dengan penyakit taifun saya. Penyakit taifun itu penyakit non medis akhirnya ke medis. Jadi nggak usah mikir, kita doain orang masa harus mikir, wah kamu non medis nih harus berobat ke non medis. Enggak kayak gitu. Terus yang kedua lagi, ketika melakukan ruqyah, kenapa terkadang kita meruqyah seseorang itu kita sendiri yang muntah-muntah? Sering nggak kayak gitu? Ada. Ya karena apa? Karena ketika kita meruqyah itu sebenarnya bukan bacaannya sayang. Kenapa orang dulu itu kalau meruqyah seseorang semelah gitu aja ditiupkan ke air orang itu sembuh? Bukan bacaannya, tetapi perbuatannya. Karena kalau masalah bacaan, iblis itu lebih pintar sayang. Baca Al-Quran itu, baca Al-Quran itu iblis lebih pintar. Iblis itu lebih hafal Al-Quran sayang. Bahkan lebih baik bacaannya daripada diri kita. Makanya bukan dengan bacaan, bukan dengan hafalan, bukan dengan pengetahuan, bukan dengan kepintaran, tetapi dengan pelaksanaannya. Perbedaannya manusia dengan jin itu hanya satu. Waalaikumsalam. Siap. G, barakallahu amin. Kalau jin itu tahu tapi tidak mau melaksanakan, pintar tapi tidak berakhlak, tidak beradab. Kalau kita itu bisa beradab dan berakhlak, itu lebih baik daripada jin itu tadi, daripada iblis tadi. Makanya ya seperti ini, kita nggak perlu baca apa-apa sebenarnya, dia sendiri sudah ketakutan. Kalau diri kita bisa menjaga akhlak kita, menjaga adab kita, menjauhkan dari maksiat, itu seperti itu sebenarnya. Paham ya? Jadi jangan sampai sampean goyah ketika meruqyah seseorang kok dikatakan sesuatu, jangan pernah goyah. Sebab yang mengalahkan bangsa jin itu bukan bacaan, tapi tindakan yang baik, seperti itu. Paham ya? Jadi nanti beliau dibantu dulu. Untuk yang pertama, itu bukan dulu rasa kesadaran ketuhanan, bahwa kita hidup itu ada karena diadakan oleh Allah, kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Maka semuanya harus berpasrah diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau harus yakin kalau Al-Quran itu adalah sifat hakul, yakin dulu gitu. Terus yang ketiga baru nanti diajak berdoa bersama, yaitu dengan doa yang sering saya ajarkan itu dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Jadi ketika berdoa itu yang penting harus bersyukur dulu dengan membaca hamdalah. Yang kedua, setelah bersyukur hatinya senang, baru dilanjutkan dengan membaca sholawat, karena wasilah yang utama itu sholawat. Dan yang ketiga baru berdoa. Yang ketiga baru kun fayakunnya Allah yang menentukan itu. Itu nanti harus sering-sering baca surat Yasin ya. Yuk dibantu dulu beliau ya. Ruqyah diterapi dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ke putih Pak. Kalau saka Kalimantan Selatan, posisi ini neng Tapin, kotanya kota rantau. Kok sebenarnya kok Mbak Eko kayak sakit itu bener cerita. Nggih. Ceritanya yo niku 2 tahun yang lalu ya istri saya nih sempat ngalamin ya seperti gangguan dari alam sebelah gitu loh. Yang pertama tuh sering kesurupan, habis itu sering juga di rumah itu kayak ada ledakan di luar rumah gitu loh. Terjadinya ledakan itu yang hampir tiap malam, sampai sempat istri depresi, sempat juga hampir bunuh diri. Mau bunuh diri itu hampir sampai 3 kali itu loh.
sampai 3 kali. Terus yang sampai sekarang itu juga yang barang berharga punya saya pun sampai sekarang pun tidak ada di rumah gitu loh, sampai nggak ketemu di rumah, sampai kami bingung gitu loh. Alhamdulillahnya karena izin Allah saya bisa ke tempat Gus Samsudin ya, walaupun banyak halangannya, alhamdulillah saya bisa ke sini gitu. Yang intinya supaya istri saya cepat sembuh gitu. Ibu kalau tidur gimana Mas? Kalau tidur, kalau ini kadang-kadang apa modelnya ngigo, kadang-kadang ada yang masukin. Ya sempat juga saya komunikasi sama yang di dalam itu, sempat nanyain dari mana kayak gitu. Nanti kalau ini langsung tidur biasa lagi itu. Ya 2 minggu ini saya ngalamin sendiri, itu saya 2 minggu itu nggak pernah tidur malam karena was-was sama istri itu, sampai nungguin istri tidur kayak gitu. Karena posisinya istri ini sering ngigo, apabila kesurupan dia jalan sendiri, sempat ke kamar mandi, ke dapur gitu. Karena yang kutakutin istri ini sudah 3 kali pengen bunuh diri, takutnya bunuh diri. Yang pertama bunuh diri pengen gantung diri, yang 2 kali minum rondap itu. Kalau kejadian ini, kalau parah-parahnya itu tahun 2020 bulan 8 tanggal 12 itu. Ya, sudah lama. Saya pun sebelum kesini saya sempat berobat juga di sana beberapa ini. Cuman adik sama kakak ngusulin coba bawa pulang ke Jawa. Coba sama Gus Samsudin, insya Allah ada jalannya supaya bisa lebih baik kayak gitu. Karena kami pun di sana ya intinya tidak ada keluarga. Jadi keluarga yang di Jawa pun bingung kayak gitu. Terus tadi masuk, sebelum masuk reaksi gitu. Sebelum masuk pun begitu baru datang kami tadi dari Surabaya, naik kapal dari Banjarmasin, naik kapal ke Surabaya, baru sampai sini istri sudah bingung, sudah kayak orang kebingungan. Habis itu sempat saya pendaftaran di sana, sempat ada santri juga hampir dipukul sama botol aqua, sampai saya was-was juga. Habis begitu aku cari penginapan, alhamdulillahnya dapat. Habis itu tak suruh istirahat, itu pun nangis minta pulang itu, nggak mau, pokoknya pulang, harus pulang dari itu. Saya bilang mau sembuh ndak, ayo kita coba dulu, namanya kita ikhtiar itu, kita ikhtiar, mudah-mudahan ini jalannya dari Allah gitu. Tadi pas waktu di tangan ibu saya berikutnya ya sempat kaget sih. Ya memang sering sih kayak gitu, cuman begitu ketemu Gus langsung kayak model ketakutan gitu loh, model ketakutan, pengennya pulang, ayo pulang gitu. Memang begitu masuk pertama kali ke sini pun duduk di belakang situ sudah minta pulang, ayo pulang aja, saya sehat, ayo pulang, saya sehat kayak gitu. Pas ketemu kayak gimana tadi kan ketemu tadi? Begitu ketemu sudah langsung ini langsung bawaannya kepanasan aja, panas, ayo keluar, di sini nggak ada ini, ayo keluar aja, di luar dingin itu. Tadi udah dia agak terapian manisnya tadi ya. Nggih. Agak mendingan. Alhamdulillah. Kutanya juga sama istri sudah mendingan. Yang informasinya ada beberapa hari lagi masih suruh kesini lagi untuk ruqyah supaya benar-benar sembuh total. Ya intinya saya pribadi banyak terima kasih. Ya mudah-mudahan saya tidak bisa membalas, Allah yang balas. Amin. Terima kasih.